saya Hendaryani. Saya lulusan pas September 2019 dari Basic Malang. Waktu itu saya datang dengan harapan saya bisa menerapi anak saya, putri saya, yang dia kena autoimun jenis ITP, imun trombositopenia purpura, di mana trombositnya sering turun, sering hilang ketika tanpa sebab. Kadang-kadang kena sinar matahari, tiba-tiba hilang, ngedrop dan pendarahan, dan harus bolak-balik masuk rumah sakit. Masya Allah, setelah saya mengenal PAS dan saya praktekkan kepada putri saya, alhamdulillah dengan wasilah PAS ini Allah mentakdirkan putri saya sembuh tanpa obat, tanpa harus transfusi lagi, dan tanpa ngeri melihat darah yang harus keluar dari mulut ataupun hidung. Dan anak saya sekarang sudah bisa beraktivitas bebas, sudah bisa makan dengan makanan yang dia sukai, apapun itu. Rasa syukur saya tidak terhingga kepada Allah, dan untuk mewujudkan rasa syukur saya berusaha menolong sesama yang membutuhkan bantuan dengan terapi PAS ini. Mungkin ini adalah nikmat terbesar buat saya, dipertemukan dengan PAS dan almarhum Ustadz Haris, agar di sini saya juga bisa membantu lebih banyak orang yang sedang kesulitan atau dari penyakit ya, untuk sembuh. Kadang-kadang pasien sudah putus asa, sudah berobat ke sana kemari, dan tiba-tiba menemukan pencerahan di PAS ini yang terinspirasi dari Al-Quran ya, murni dari Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah menerapi mungkin sekitar 2.500 pasien ya dari September tahun lalu. Dan alhamdulillah banyak progres yang dihasilkan oleh pasien sehingga mereka menjadi lebih baik, dan pesan saya kepada mereka ketika mereka sembuh, tambah taat, tambah bermanfaat untuk umat. Pasien yang paling mengesankan buat saya adalah ketika saya selesai pelatihan dari Stroke Malang, seminggu setelah itu Allah mentakdirkan saya didatangi oleh seorang pasien yang baru keluar dari rumah sakit, kena stroke, seminggu baru keluar dari rumah sakit, dibawa dengan dipopong oleh keluarganya pakai angkot. Saya terapi, tiba-tiba kakinya bisa ngangkat. Setelah itu saya terapi terus ya, waktu itu juga bisa melangkahkan kakinya. Jadi waktu itu kan ada jurus baru tuh pakai sarung tarik. Alhamdulillah setelah pakai jurus sarung itu kok bisa melangkah. Saya tuh ya kaget, senang, terus apa iya ya gitu loh. Tapi ketika seminggu lagi beliau kontrol datang ke rumah, itu beliau sudah jalan dengan jalan orang biasa. Terus saya tanya, berobat pakai apa? Enggak mbak, saya cuman berobat dengan apa yang udah mbak ajarkan, cuma HK gitu ya. Masya Allah, saya sampai merinding dan ya nangis gitu loh. Masya Allah, mudah-mudahan banyak orang juga yang bisa terbebas dari stroke ini dengan cara yang mudah, tidak menyakitkan, murah, tanpa obat, tanpa alat, tanpa jimat, dan sehingga tauhidnya juga terjaga gitu. Terus yang kedua itu saya, Masya Allah, ketika saya selesai dari pelatihan benjolan dan jantung dari Bandung itu, Allah juga mengirimkan saya seorang pasien, beliau bernama Ibu Wiwi, sudah menderita kanker ovarium ya, sudah pernah operasi, sudah pernah kemo. Setelah 2 tahun ternyata ada lagi. Setelah itu di kemo lagi, ternyata beliaunya tidak kuat, dan Allah takdirkan untuk datang ke tempat terapi saya. Dan di sana orangnya tuh sudah nggak bisa jalan pak, jalannya timi-timi ya, mungkin kalau bahasa Jawa itu, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa minum, karena kalau dikasih minum langsung keluar muntah. Akhirnya bismillah, saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan ini pasien pertama saya setelah ngambil benjolan gitu. Saya praktekkan di situ, Masya Allah, baru 1 kali gerakan orangnya tuh nangis. Saya pikir tuh saya salah nerapi atau bagaimana, ternyata sakitnya tiba-tiba hilang. Yang tadi sakit dipakai jalan itu baru 1 kali gerakan gergaji terbalik waktu itu ya, sudah hilang. Masya Allah, saya sampai
saya kaget, bukunya kok nangis gitu loh. Ternyata setelah beliau saya cek, kenapa bu, kenapa sakit saya kok hilang, tiba-tiba hilang. Masya Allah. Setelah itu saya teruskan lanjutkan terapi. Saya setelah selesai saya coba HK. Setelah selesai HK, terus karena waktu itu belum terus saya minum. Beliaunya takut karena kalau minum sedikit saja langsung muntah. Saya bilang coba di sini, nanti kalau masih muntah saya terapi ulang. Akhirnya beliau mencoba minum, ternyata baik-baik saja, tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa mual. Terus akhirnya sekarang saya coba makan, saya ambilkan kurma ajwa, saya suruh makan. Beliau coba punya, dia masih takutan untuk memasukkannya karena muntah terus. Ternyata kok bisa habis satu, Masya Allah. Setelah itu ya keluarganya juga nangis semua karena kan diantar yang tidak bisa jalan. Pada hari itu bukan hanya guru bagi kami, beliau adalah ayah dan panutan serta contoh manusia sekarang yang benar-benar menjalankan sunnah Rasulullah, mulai dari ketulusan beliau kepada setiap orang, mulai dari keikhlasan beliau. Terus beliau itu tidak eman, artinya tidak pelit dengan ilmu. Apa yang beliau tahu, beliau berikan semuanya. Ingin semuanya itu bisa gitu, pandai dan bisa mandiri menyelesaikan penyakitnya sendiri, begitu. Dan saya terus terang iri dengan beliau karena beliau itu Masya Allah ya. Setelah saya banyak kenal beliau itu, Masya Allah, ilmunya itu beliau jadikan amal jariah, banyak amalannya, infaknya. Kalau zaman sekarang itu baru terkenal infak brutal ya, sedekah brutal. Dia sudah dari dulu infak brutal itu. Masya Allah. Mungkin harapan saya sebagai pastor, saya bisa menjaga ilmunya beliau, keasliannya, dan bisa juga menularkan kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga bisa menyelesaikan penyakitnya tanpa obat, tanpa alat, tanpa operasi, dan tanpa jimat. Terus bagi saya pas itu bukan cuma pengobatan, tapi mengembalikan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena kita dituntut untuk memahami Al-Quran dan benar-benar mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan tujuan hidup kita, yaitu ifradullah bil ibadah, mengkhususkan semua kegiatan kita itu untuk ibadah, bukan hanya sholat, puasa, tapi juga semua aktivitas kita itu memang untuk ibadah. Dan Ustadzah Haris itu adalah contoh real di masa sekarang yang mengaplikasikan bahwa hidupnya hanya untuk ibadah, bukan untuk hal yang remeh-temeh, bukan untuk hal dunia gitu. Apalagi sepertiga umur ya, sudah tidak sepertiga umur istilahnya sekarang saya. Jadi mungkin ya Masya Allah Ustadzah Haris itu memang setiap guru itu pasti ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna, tapi menurut saya beliau adalah sosok guru yang patut untuk ditiru dan diteladani serta diambil hikmahnya.